Saya coba untuk starter. Oke, teman-teman bisa dengar. Itu bunyinya cetek-cetek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Sipless Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Seperti biasa, saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang baru nonton, subscribe terlebih dahulu, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak, serta share-nya video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Jadi di hadapan saya akan membuat tutorial yaitu tentang Vario Karbu atau Vario 110 yaitu apabila di starter itu bunyinya cetek-cetek ya teman-teman. Nah, itu permasalahannya. Padahal di sini untuk akinya itu sudah baru kata si pemilik motor. Sering sekali terjadi untuk Vario Karbu ini ya teman-teman. Itu di starter cetek-cetek. Nah, saya contohkan seperti ini. Oke, saya on-kan kontaknya. Karena kata si pemiliknya itu akinya masih bagus, saya coba untuk klakson dulu. Oke, ternyata untuk klaksonnya masih kuat. Saya coba untuk starter. Oke, teman-teman bisa dengar. Itu bunyinya cetek-cetek. Nah, untuk sumber masalah seperti ini saya sudah coba tadi, itu teman-teman bisa lihat. Untuk sumber masalah seperti ini itu tidak susah ya teman-teman untuk cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya itu gampang sekali. Yang pertama, teman-teman harus cek dulu kalau seandainya terjadi kerusakan seperti ini, itu cek dulu untuk akinya. Oke, setelah kalau seandainya akinya kuat, itu berarti ada masalah seperti yang di hadapan saya. Yang pertama, saya akan cek pada bagian otomatis starternya ya teman-teman. Jadi ini otomatis starternya, saya akan cek. Oke, untuk otomatis starter ini kita buka dulu tutupnya. Yang pertama dibuka. Oke, setelah terlepas seperti ini, teman-teman silakan coba untuk starter motor ini tanpa menggunakan relay starter atau otomatis starter. Nah, yang harus diambil kabelnya dalam keadaan seperti ini untuk mencoba menstarternya, itu teman-teman silakan ambil kabel induknya yang berwarna merah laras putih satu dan berwarna merah. Nah, itu teman-teman cukup langsungkan seperti ini. Oke, saya on-kan kontaknya dulu. Oke, dicoba untuk starter. Posisikan on kontak. Oke. Untuk starternya tanpa menggunakan relay starternya itu ternyata untuk dinamo starternya mutar dengan normal. Permasalahan ini yang akan saya bahas, oke? Jadi untuk mengatasi permasalahan seperti ini itu saya akan kasih tip untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, sudah paham, tapi di sini saya akan kasih tip supaya motor teman-teman semua aman apabila dilakukan seperti yang akan saya lakukan ini, yaitu mengatasi starter motor teman-teman semua yang bunyi cetek-cetek. Oke, saya buka dulu untuk lapisan ini. Nah, oke, untuk lapisan pada kabelnya sudah saya buka. Yang teman-teman harus lakukan untuk mengatasi seperti ini, itu teman-teman ambil kabel yang kecil ini yang berwarna merah laras hitam. Oke, setelah kabel merah ini ketemu, itu teman-teman silakan potong saja. Sini saya akan lakukan pemotongan seperti ini.
Oke, saya potong. Nah, kabel ini akan disambung ke kabel api yang langsung dari sini. Apabila dipencet remnya, apinya akan keluar. Oke. Jadi kabel tersebut itu berada di songket bagian sini. Nah. Oke, saya buka dulu di sini. Songketnya itu berada di songket yang besar ini. Nah, ini kita cabut dulu. Nah, oke, setelah teman-teman cabut seperti ini, kalau misalnya teman-teman tidak paham warna kabelnya, teman-teman cukup lihat warna kabelnya tersebut yang berada di tombol starter ini. Nah, oke, yang berwarna api apabila dipencet remnya ini, dia akan masuk api ke tombol starter ini. Itu adalah berwarna kuning laras hijau. Oke, kuning laras hijau. Nah, oke teman-teman, jadi kabel yang harus diambil tersebut adalah kabel kuning laras hijau. Jadi ini dia ya teman-teman ya. Kuning laras hijau ini lepas dan disambungkan nantinya. Saya sarankan untuk teman-teman semua jangan digunting ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau digunting itu menurut saya itu tidak rapi ya teman-teman. Apabila seandainya teman-teman semua ingin balik standar nantinya untuk kelistrikannya, kan jadi susah apabila dipotong di bagian sini. Nah, teman-teman cabut saja, di sini ada. Itu teman-teman lepas saja. Saya akan lepas kabel kuning laras hijau. Kita cabut. Kita lepas dulu. Setelah itu cabut. Nah, oke teman-teman, ini dia kabel kuning laras hijau. Jangan teman-teman potong ya teman-teman. Karena kalau seandainya dipotong itu hasilnya tidak rapi. Oke? Oke, setelah terlepas seperti ini, kabel yang kita potong tadi, yang dari relay starter atau otomatis starter ini, yang berwarna merah laras hitam, itu teman-teman cukup sambungkan saja ke kabel kuning laras hijau. Oke, saya akan sambung. Oke, setelah tersambung seperti ini, nanti dirapikan dulu. Setelah langkah ini dilakukan seperti ini, masih ada lagi yang teman-teman harus lakukan. Oke, setelah ini selesai, kita akan menuju ke bagian CDI-nya. Kenapa harus menuju ke bagian CDI-nya? Padahal yang di situ sudah selesai disambung. Itu di sini kita cabut dulu untuk songket CDI. Oke, teman-teman, di sini yang harus teman-teman lakukan itu adalah yang pertama, teman-teman pilih kabel hijau laras putih, yaitu switch standar samping, dan kuning laras merah. Teman-teman harus satukan kabel ini. Oke. Kalau seandainya teman-teman timbul pertanyaan apakah aman untuk kabel ini disatukan seperti ini, itu saya kasih alasan, menurut saya atau pengalaman saya itu aman, tidak akan ada masalah lain yang terjadi nantinya. Oke, saya kelupas dulu.
Oke. Jadi kabel hijau laras putih dan kabel kuning laras merah itu sudah saya satukan atau disambung kabel dua ini seperti ini. Jangan diputus ya teman-teman, tapi disambung atau diadukan seperti ini. Oke, saya colok lagi. Nah, setelah ini selesai, saya akan coba starter. Oke, dan ini sudah tersambung. Saya sambung lagi colokan ini, songketnya ini. Nah, oke. Untuk ini sudah selesai dan CDI-nya sudah selesai juga. Kita coba starter. Tekan kontak. Coba starter. Nah, oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk starternya sudah bisa dan tidak ada lagi bunyi cetek-cetek ya teman-teman. Jadi kalau mengatasi seperti ini, seandainya aki motor teman-teman semua sudah mulai rusak atau bagaimanakah, itu masih bisa di starter. Apabila dirakit motor teman-teman semua seperti yang saya lakukan ini. Nah, tapi kalau masih jalur standar seperti bawaannya, itu rusak sedikit pada akinya, dia akan bunyi cetek-cetek untuk pada starternya. Nah, itu keuntungannya apabila teman-teman melakukan atau mengatasinya seperti yang saya lakukan ini. Nah, banyak juga mungkin dari teman-teman yang lain yang melakukan atau mengatasinya motor yang cetek-cetek bunyinya untuk Vario ini, itu pada bagian kabel ini diputus. Nah, saya tidak suka kalau kabelnya terlalu banyak diputus. Oke, yang harus diputus itu hanya satu pada bagian kabel merah laras hitam, dan yang satunya itu cukup teman-teman cabut saja untuk kabelnya seperti ini. Nah, itu sudah cukup, tidak perlu teman-teman terlalu banyak memutus kabel. Oke, untuk yang di belakang itu, yang di CDI tersebut, itu disatukan saja masa switch standar samping ke kabel kuning laras merah. Nah, jadi seperti itu cara mengatasi motor Vario yang bunyi starternya cetek-cetek. Oke. Nah, untuk merapikan kabelnya tersebut saya percepat saja ya teman-teman. Itu nanti saya akan rapikan. Jadi seperti inilah caranya untuk mengatasi motor teman-teman semua yang bunyi starternya cetek-cetek. Oke, mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi seperti itulah cara mengatasinya. Dan jangan lupa juga dukungannya untuk teman-teman yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.